Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kakak ucapkan selamat datang di pertemuan kita yang ketiga, yaitu tes karakteristik pribadi, di mana materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah tentang jejaring kerja atau kemitraan. Sudah bergabung 19 partisipan, di mana eh, kita masih menunggu beberapa kehadiran teman-teman semua yang saat ini mungkin terkendala dengan sinyal atau juga di dalam eh, perjalanan menuju ke rumah sehingga belum sempat untuk membuka link yang kita bagi di dalam grup Telegram. Baik, saya akan coba cek kembali beberapa aplikasi yang sudah kita siapkan, yaitu Quizzes. Quizzes ini akan dipakai untuk materi pretest untuk mengukur kemampuan teman-teman sebelum memulai materi kita ya, pada malam hari ini. Ada 23 partisipan yang sudah bergabung, sedangkan di dalam grup atau Zoom meeting kita baru ada 19. Jadi kemungkinan besar ini berasal juga dari grup Telegram yang tidak bisa hadir. Saya eh, tunggu sampai 30 orang partisipan yang mungkin tadi baru sempat bergabung. Di sini juga di Zoom meeting juga masih dalam koneksi di mikrofonnya. Setelah 30 kita akan mulai. Jadi teman-teman harap bersiap. Sekarang 27, tinggal 3 orang lagi kita akan mulai pada angka 30 partisipan. Karena total peserta kita yang ada di grup itu ada 100 lebih ya. Maka 30 cukup ideal untuk kita memulai materi kita pada malam hari. Ya, kita masih tunggu 2 lagi karena saat ini sudah ada 28 partisipan. Ketika cukup 30 kita akan mulai. Waktunya 15 menit dengan jumlah total 100 soal. 10 soal dan kita akan bahas pada waktu selesai di dalam eh, mengerjakan soal pretest yang ada di Quizzes. Dan diingatkan sekali lagi pada waktu di akhir nanti pertemuan mohon untuk menghidupkan kamera atau videonya karena kita mungkin dari 2 kali pertemuan kemarin belum mengcapture untuk daftar hadir dan juga foto bersama. Oleh karena itu kepada teman-teman mohon diingatkan kembali juga untuk siap-siap di akhir pertemuan atau pukul setengah 9 atau jam 9 paling lambat kita akan ada sesi foto untuk dokumentasi sahabat cpns.com. Ya, saat ini sudah lebih dari 30, sudah 31 orang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman mengerjakan. Baik, teman-teman, kita sudah 29 orang yang sudah menyelesaikan aplikasi Quizzes untuk pretest kita pada malam hari ini. Kakak ucapkan selamat untuk Viola Yumitri dan Muhammad Azam ya, sudah menyelesaikan tes pretest ini yang awal dengan nilai 100% atau 100 poin. Cukup baik, artinya sebenarnya untuk materi yang akan diberikan pada malam hari ini sudah
cukup dikuasai ya dan sudah sering latihan karena ini banyak juga tersebar di beberapa eh, materi di sahabatcpns.com maupun di dalam eh, YouTube channel-channel itu. Oke, terima kasih juga Azam sudah berperan sangat baik. Tadi kamu udah masuk duluan sebelum eh, teman-teman lain masuk ya, dan ada beberapa 4 orang tadi yang sebelum jadwalnya sudah mulai eh, join di dalam Zoom meeting. Ini menunjukkan bahwa Azam dan teman-teman yang eh, hadir lebih awal itu sudah sangat siap untuk menerima materi kita pada malam hari ini. Se apa, di dalam aplikasi Quizzes ini ada 10 soal. Ya, kita akan walaupun di sini masih ada yang mengerjakan. Oke, ini Dan juga berhasil menuntaskan dengan nilai sempurna 100%. Kita tinggal menunggu ini Bismillah juga. Wah, akhirnya gagal ya. Bismillah juga gagal. Dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin bisa apa menyusul ya untuk jadi ada 3 teman-teman kalian yang sudah berhasil mendapat nilai 100. Kita langsung saja masuk ke hmm, pembahasan karena saat ini sambil jalan saja karena kita juga tidak bisa menunggu sampai tuntas. Saya akan coba share screen materi kita untuk pretest pada malam hari ini. Oke, ini adalah materi yang ditanyakan di dalam aplikasi Quizzes tadi ya. Jadi dikatakan nomor 1, teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan masalah keuangan. Ya, ini jadi cukup riskan dan penting ya, karena ini berkaitan dengan kinerja perusahaan dan ini yang paling krusial adalah masalah keuangan. Maka sikap kita sebagai teman dekatnya, oke saya coba matikan dulu, di mute dulu. Siapa yang ngomong tadi? Oke, sudah semua. Pilihan jawaban yang eh, memiliki nilai yang besar adalah kita memilih jawaban yang E, di mana E itu adalah mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap karena eh, kita sebagai pemimpin di dalam perusahaan tersebut dan kita juga berperan sebagai teman dari salah satu karyawan yang eh, ada bermasalah dengan masalah keuangan tadi. Maka kita mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Jadi ini indikator dalam menentukan tipe soal seperti ini ya. Itu kita selalu berkoordinasi dalam setiap organisasi secara terbuka meskipun telah melakukan pelanggaran berat teman kita itu ya. Itu kita harus tetap berkoordinasi secara terbuka kepada seluruh pimpinan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal yang paling tepat untuk kita lakukan sebagai teman dekat dan juga pemimpin di perusahaan tersebut, kita juga harus lebih terbuka, yaitu mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Walaupun dalam kondisi ini kita juga dituntut untuk menentukan sikap sebagai seorang pemimpin. Jadi jawabannya adalah E. Sedangkan untuk jawaban yang bernilai cukup baik atau bernilai 4 poin itu adalah D, memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata. Lalu untuk yang bernilai 3 poin, memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Lalu untuk yang bernilai 2 poin, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil tindakan. Dan yang bernilai 1 poin adalah mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. Ini adalah poin-poin di dalam tes TKP yang pertama. Jadi
Untuk kenapa yang B dan C itu nilainya 2 dan 1? Karena sebagai teman dekat kita terpengaruh untuk mengambil sikap. Jadi kita berusaha untuk mencari peluang jangan sampai teman kita dihukum secara berat, ya. Sehingga yang lebih tepatnya adalah kalau dia melakukan pelanggaran berat dan itu sudah bisa dibuktikan, apalagi berkaitan dengan masalah keuangan, maka kita harus tegas dan kita harus punya sikap. Namun kita juga perlu untuk berkonsultasi dengan pimpinan yang lain atau manajer-manajer yang lain. Oke, nomor dua, saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya, ya, itu jawaban yang bernilai paling besar itu adalah B, dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Karena sikap yang terbaik yang harus kita miliki dalam menjalin kemitraan atau jejaring kerja itu adalah bersedia secara tulus ikhlas dalam menolong teman atau rekan kerja kita yang sedang mengalami kesulitan. Namun perlu diingat juga ya, pekerjaan yang dapat kita bantu itu juga harus bernilai positif, serta kita juga perlu tahu bahwa apakah kita memiliki kompetensi untuk menggantikan rekan kita tersebut. Jangan sampai nanti ternyata misalnya bagian front office gitu ya, kita tidak tahu cara SOP di dalam front office tersebut karena kita tidak memahami. Baik, ini kita mute lagi. Oke, udah. Selanjutnya untuk yang bernilai poinnya 4 itu adalah A, mempelajari tugas tersebut sebelum menerima. Jadi sebaiknya jika kita memang belum tahu tugasnya seperti apa, mempelajari tugas tersebut baru menerima, karena tujuannya adalah kita bisa menggantikan teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Untuk nilai yang poin yang bernilai 3 adalah C, meminta untuk mencari teman lain yang dapat menggantikannya. Ini kalau dianggap kita memang tidak punya kompetensi di bidang itu. Lalu yang bernilai 2 adalah E, mencarikan teman lain untuk menggantikannya. Kita punya inisiatif untuk mencari teman yang menggantikan. Kemudian yang bernilai 1 adalah mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Itu selanjutnya, nih kenapa nge-lag? Oke. Nomor 3, siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda sedang berbicara. Sikap kita atau sikap Anda itu yang lebih tepat adalah C, seharusnya dia mendengarkan dulu baru berbicara, karena etikanya ya, kalau ketemu dengan soal seperti ini ya, kemampuan bekerja sama dalam kelompok itu masuk ke dalam rumpun kisi-kisi jejaring sosial, di mana dalam sebuah diskusi kita harus saling menghargai dan bersikap terbuka dengan semua peserta. Kita harus juga menghargai lawan bicara, teman-teman kita, dan kita juga wajib memberikan respon yang positif, lalu memiliki etika dalam berbicara di sebuah rapat, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Itu adalah etika-etika yang ketika kita berada dalam situasi kondisi sedang rapat. Untuk poin yang bernilai 4 itu adalah jawaban D, yaitu seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan dalam diskusi. Lalu yang bernilai 3, yang E, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya sedang berbicara. Lalu yang bernilai 2 adalah B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun hal itu wajar di dalam sebuah diskusi. Dan yang bernilai 1 adalah wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Saya akan lihat dulu kolom chat ada. Oke. Siap.
Sebentar. Ini sampai poin ketiga masih jelas suara saya? Di saya kok ada kok gitu. Kemudian penyampaiannya juga terlalu cepat ya. Baiklah, saya akan coba memperlambat kembali. Jangan sampai teman-teman mungkin nanti tidak paham dengan materi yang akan disampaikan. Jadi jejaring kerja atau kemitraan itu adalah bagaimana kita memperlakukan teman, rekan, sahabat ya, eh, kemudian apa ya, mitra ya, untuk tetap memiliki hubungan yang baik walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kita juga harus tahu kapan situasi saat kita menyampaikan pendapat, kapan saat kita ngomong, kapan kita menyangga, kapan kita meminta bantuan, kapan kita memutuskan suatu tindakan, karena ini berhubungan dengan rekan kerja kita yang lain. Seperti itu. Sudah jelas, Kak? Oke, Muhammad Hasan. Terima kasih. Ini masih ada yang belum di mute. Sebentar. Oke. Iya. Oke ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini nge-lag lagi ya. Sebentar. Ya. Oke. Ini nanti penjelasan di dalam apa yang nanti saya sampaikan itu sudah ada di dalam PowerPoint dan akan kakak share di dalam grup Telegram. Jadi teman-teman bisa baca ya. Oke, ini masih nge-lag ya. Oke, udah ya. Jadi soal nomor 4 adalah teman terbaik Anda ditemukan telah melakukan kejahatan besar. Dia tidak memberitahu ya. Kira-kira posisi kita sebagai pimpinan kah atau bawahan kah atau rekan kerja kah? Kemudian situasinya dia tidak jelaskan kejahatan besarnya apakah berhubungan dengan masalah keuangan atau manajerial atau operasional, kita nggak tahu. Jadi tipe seperti ini itu kita hanya disuruh mencari cara sebagai posisi teman terbaik. Nah, bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai teman terbaik dan kita tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu cukup besar. Maka yang harus kita lakukan adalah menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Tidak ada yang manusia ya, yang sempurna. Oleh karena itu pilihan jawabannya adalah B, menerima bahwa teman Anda bersalah dan mencoba menawarkan dukungan karena alasan masa lalu. Jadi kita tetap sebagai teman, rekan kerja ya, menerima kalau memang dia bersalah, namun kita tetap memberi dukungan, memberi apa ya, motivasi, karena kita sebagai teman dekat punya apa hubungan ya, chemistry yang mungkin sudah dibangun dari jauh-jauh hari, tidak dalam waktu beberapa singkat gitu ya. Oleh karena itu kita diminta untuk saling membantu dan berusaha meningkatkan kebahagiaan hidup teman kita. Tadi kita support dia, kita kasih dukungan, kita kasih motivasi, kita kasih dorongan ya, mungkin spirit dan semangat agar dia tetap bisa bangkit setelah dia mendapatkan hukuman tersebut. Indikatornya, kata kuncinya di sini adalah karena kita adalah teman terbaik ya. Apalagi itu bercerita tentang teman yang pernah
menjadi apa, teman sehidup seperjuangan lah seperti itu. Nah, walaupun sebagai teman juga tetap kita harus mematuhi dan menerima bahwa keputusan bersalah itu diberikan kepada dia. Kita tetap menerima. Untuk pilihan jawaban yang lain ya, yang bernilai cukup baik itu yang A, menerima putusan pengadilan dan memutuskan kontak dengan teman Anda. Kalau memang dirasa tidak mampu diberikan semangat lagi ya, atau memang sudah tidak bisa karena memang kejahatan besar, kita bisa memilih jawaban yang A atau menerima putusan pengadilan tersebut dan memutuskan kontak dengan teman Anda. Namun jika kita untuk pilihan jawaban yang C, D, dan E itu nilainya kecil karena kita tidak menerima putusan pengadilan, kita menolak atau berusaha untuk membuktikan, padahal kita sudah tahu bahwa dia telah divonis melakukan kejahatan yang besar ya. Jadi itu nilai C, D, dan E cukup kecil karena kita tidak menerima ya. Posisinya dia telah melakukan kejahatan besar tadi. Lanjut. Nomor 5 ya. Teman saya ingin meminjam sepeda motor kepada saya untuk pergi ke tempat kerja. Padahal sepeda motor tersebut hasil pinjaman dari sepupu saya. Maka jawaban yang tepat adalah C, mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena itu bukan milik saya. Karena milik sepupu kita ya, bukan milik pribadi kita. Yang perlu diingat ketika kita ketemu soal seperti ini ya, kita harus memiliki sikap jujur dan amanah. Kalau dipinjamin seseorang ya, itu anggaplah sebagai amanah. Amanat harus kita pegang, harus kita jaga ya. Oleh karena itu, kalau ada teman kita yang mau minjam sesuatu padahal itu bukan milik kita tapi punya teman kita, maka kita juga sampaikan bahwa kita tidak berani meminjamkan itu ya. Sifat ini juga menurut di dalam jejaring kerja itu bisa membawa hubungan antara teman dan rekan kerja itu bisa terus terjalin. Jadi kita sampaikan bahwa baik-baik ke teman kita yang mau minjam tadi, dengan kita sampaikan juga ke sepupu kita bahwa ada teman kita. Jadi kita tidak menjadi teman atau saudara yang sekehendak hati ya, untuk meminjamkan sesuatu yang bukan milik kita. Meminjamkan sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya baik ya. Tapi jika benda itu yang kita pinjam itu bukan milik kita, maka sebaiknya kita menolak untuk memberikan pinjaman kepada teman kita dengan mengatakan kita tidak berani meminjamkan karena itu bukan milik kita. Sedangkan untuk poin yang bernilai cukup baik itu adalah yang E, menolak untuk meminjami sepeda motor tersebut. Kalau memang dirasa kita punya sikap seperti itu, ya tolak saja nggak apa-apa, itu nilainya 4 poin. Kemudian kalau kita pilih jawaban yang A, mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah pinjaman, itu nilainya juga 3 poin. Untuk yang D dan B itu nilainya rendah karena kita mencoba untuk tidak jujur dan amanah ya. Apalagi yang B ya, meminjami motor tersebut dan mengutip bayaran, kita malah mengambil keuntungan dari musibah teman-teman kita tadi ya, dan juga peluang dari benda atau barang-barang milik sepupu kita tadi. Itu nomor 5. Selanjutnya saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini sering terjadi ya di dalam
kisah nyata ketika teman-teman jadi seorang PNS, ada beberapa teman-teman yang iri, dengki, tidak suka dan gitu. Akhirnya dia membuat seolah-olah kita melakukan kecurangan. Enggak, pimpinan kita dia diadu domba lah gitu. Jadi sehingga pimpinan kita marah, ya, menuduh kita melakukan perbuatan curang dan segala macam. Padahal kondisinya itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini terutama yang saya rasakan sendiri di guru-guru ya. Banyak yang apa? Misalnya datang telat gitu ya, akhirnya di marah-marah. Padahal dia tidak tahu bukan itu yang menyebabkan kita jadi telat datang seperti itu. Jadi atau dana bos di up ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin berkaitan dengan tupoksi kita sebagai ASN atau PNS. Nah, jadi yang harus kita lakukan apa? Kita yang pilih jawaban D, yaitu menerangkan keadaan yang sesungguhnya, karena kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan. Jangan dipendam, jangan didendam, jangan menyebarluaskan ke teman-teman yang lain ya. Jangan juga membuat berita hoax ya bahwa kita terzolim dan segala macam, karena kita harus jelaskan, kita kasih tahu baik-baik kepada pimpinan kita. Nah, jika kita mengalami hal seperti ini ya, yang harus kita lakukan adalah menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada atasan dan menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini juga masuk dalam 6 prinsip dalam membangun hubungan kerja. Nanti saya akan sampaikan 6 prinsip itu apa saja. Salah satunya adalah rasa saling percaya atau trust yang ditanamkan dalam setiap anggota kelompok. Jadi kita harus tahu bahwa di jejaring kerja salah satunya adalah membangun rasa kepercayaan antar anggota dan juga tim. Dan untuk pilihan jawaban A, kemudian B, C dan E itu menilainya kurang bagus. Paling yang bisa kita ambil untuk dapat nilai poin 4 yaitu menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang orang bertanya, baru kita jawab. Kalau ada yang nggak bertanya, kita nggak cerita. Karena memang biasanya kalau yang negatif cepat sekali menyebarnya di dalam dunia kerja nanti. Ketika sahabat semua sudah jadi PNS, maka yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Saya mute. Oke ya, saya mute semua ya. Selanjutnya nomor 7, atasan yang saya sukai adalah, nah ini kalau misalnya kita ditanya pengennya punya atasan seperti apa sih ya, karena ini akan menentukan bagaimana kita berperilaku, bersikap dan berkarakter ya, memiliki karakter. Dan ini ada hubungannya dengan jejaring kerja atau kemitraan ya. Jadi kalau kita ditanya seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau punya atasan, bagusnya yang selalu meminta ide atau masukan yang baru, yang bisa memajukan pekerjaan di perusahaan tersebut atau di tempat kerja tersebut. Karena ide dari bawahan itu bisa, mungkin apalagi kita sebagai CPNS ya, mungkin masih fresh, masih idealis, masih ambisi, masih semangat gitu ya untuk menyampaikan ide-ide dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kalau guru saya, karena saya memang banyak berkecimpung di bidang guru. Kalau guru saja misalnya, guru honor itu lebih kreatif dibanding guru PNS. Oleh karena itu, sebenarnya ketika mereka guru honor tadi yang kreatif kesempatan untuk menjadi PNS, maka itu akan bisa menjadi trigger ya, pemicu untuk kita bisa bergerak ya,
menggerakkan satu organisasi atau instansi kita. Maka kalau pengen punya atasan, pengenlah punya atasan yang meminta ide ya dari bawahan dan memunculkan hal-hal yang baru untuk masukan dari pekerjaan yang kita akan lakukan. Kalau pilihannya yang A, itu berarti kita akan sulit untuk berinovasi karena kita harus sangat disiplin ya, kemudian meminta persetujuan dari atasan ya baru kita bisa bekerja. Jadi itu membelenggu kita untuk berkreativitas. Kalau yang B ya, kalau yang B tadi udah benar. Yang C itu kalau misalnya kita memiliki atasan ya seperti yang C, maka sebenarnya kita terlalu bebas untuk memberikan keputusan ya. Banyak pemberian wewenang kepada bawahan itu terlalu sering sehingga kadang-kadang mungkin kita sebagai bawahan bisa saja membuat waktu kita itu ya mungkin kita jadi tidak terbelenggu ya. Maksudnya apakah kita sebagai bawahan berhak untuk memberikan keputusan ini gitu ya. Jadi dia mendelegasikan itu maksudnya adalah membebaskan wewenang kepada kita sebagai bawahannya. Itu juga kurang baik. Nilainya kalau di sini yang C itu 1. Kemudian kalau yang D ya, tidak terlalu membantu bawahan, justru malah ini juga jadi tidak bagus karena kita akhirnya tidak tahu bagaimana yang seharusnya kita lakukan karena tidak dibantu oleh pimpinan. Dan kita diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi, ini juga nilainya 2 ya, karena kita jadi sembarangan, jadi tidak tepat ya mungkin pilihan-pilihan kita karena kita tidak ada filter di situ, tidak ada penyaring ya. Karena pimpinan itu kalau di dalam ASN itu, dalam PNS itu ada tingkatan-tingkatan. Kita dari bawahan misalnya membuat satu surat, nanti dikoreksi oleh Kasubag, dari Kasubag ke Kabag, kemudian dari Kabag ke asisten ke mana seperti itu. Jadi kita kalau misalnya di dinas-dinas misal dari staf, kemudian ke kasih, ke kabid, ke kasubit ya, kasih, kabid, kemudian baru ke sekretaris, baru ke kepala dinas seperti itu. Nah begitu juga misal guru, kita misalnya bikin satu proposal, kita buat dulu secara pribadi kita, terus naik ke koordinator ya. Nanti koordinator akan menyampaikan ke wakil kepala sekolah kalau itu berhubungan kesiswaan, kalau itu berhubungan dengan kurikulum, kalau itu berhubungan dengan operasional misalnya ya. Nah setelah itu baru naik ke kepala sekolah. Kalau memang dirasa belum cukup sampai kepala sekolah, maka kita akan ditembuskan ke dinas. Jadi prosesnya berjenjang itu kalau misalnya dalam membuat satu keputusan. Jadi tidak bisa, kita tidak perlu bantuan atau tidak perlu berkonsultasi dengan atasan. Jadi ini yang D juga nilainya cukup rendah ya. Dan yang E itu adalah selalu memberi petunjuk yang jelas dan bekerja. Nah ini juga sebenarnya cukup bagus ya, karena nilainya 4. Karena memberi petunjuk yang jelas itu memang tugas dari atasan, kemudian kita sebagai bawahan tinggal mengerjakan. Namun itu tidak muncul dari kreativitas ya, kreativitas dari bawahan. Oleh karena itu pilihan E nilainya 4, yang nilai B poinnya 5. Selanjutnya, di dalam sebuah pertemuan kelompok saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Ini kata kuncinya di pembicaraan sedang berlangsung hangat ya.
padahal saya ingin menyumbang ide. Ini juga masih kata kunci. Hal yang saya lakukan adalah, yang tepat adalah menunggu kesempatan untuk berbicara, yaitu D. Kenapa? Tipe soal yang seperti ini itu jawabannya kan mirip-mirip, duduk mendengarkan pembicaraan, kemudian berbicara, menanyakan boleh nggak berbicara. Sepertinya benar semua, segera berbicara, mengemukakan pendapat, atau meminta waktu untuk berbicara. Sepertinya benar semua. Namun pilihan A, B, D, dan E itu eh, punya sedikit perbedaan. Jika kita cerna lebih dalam, tujuan kita dari membangun jejaring kerja itu adalah membangun hubungan kerja yang baik. Oleh karena itu, kita perlu strategi kemitraan yang baik. Salah satu diantaranya adalah jadilah pendengar yang baik. Kalau ada dalam sebuah diskusi atau eh, pembicaraan, apalagi pembicaraan itu sedang hangat, nah maka kita menunggu, ya. Kita jadi pendengar yang baik sambil menunggu kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Selain itu juga kita bisa bersikap sabar, ya. Namun tetap aktif dan proaktif, ya, untuk bisa menyuarakan apa yang kita ingin sampaikan, ide-ide yang akan kita sumbangkan. Pilihan jawaban B dengan E itu sebenarnya cukup baik juga. Namun untuk menanyakan apakah saya boleh berbicara atau meminta waktu untuk berbicara itu tidak tepat pada kondisi ini. Karena situasi sedang berlangsung hangat dan kita juga datangnya telat seperti itu. Jadi ini jangan langsung kita menunjuk diri untuk berbicara. Tapi udah lebih baik sebenarnya. Saya baca di kolom chat dulu. Maaf Kak, tadi mungkin aku skip yang pas di menggantikan. Kenapa ya poin 5 segera menyetujui, nggak mempelajari terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan diskusikan di bahan paparan ya. Kenapa kita langsung apa tadi? Menggantikan teman yang sedang sakit ya. Karena ada tingkat urgensinya ya, di dalam sebuah pengambilan keputusan. Ada penting, darurat, ya, kemudian penting, kemudian mendesak, ya. Nah itu ketika kita bertemu dengan tiga itu, maka yang harus kita lakukan adalah memposisikan diri untuk, apalagi yang seharusnya kita kerjakan itu adalah yang rutin seperti itu. Nanti kita akan diskusi juga. Selanjutnya, kok nggak ada suaranya ya? Apa cuma di saya? Ramadanti Icdanavianti. Masih kedengaran nggak suara kakak? Kedengeran, Kak. Oke, siap. Lanjut ya, kita nomor 9. Nomor 9. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Ini juga banyak teman-teman kejadian ya. Di tempat kerja kita melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik, ya, kurang pas, atau tidak sesuai dengan perintah sehingga akhirnya mengecewakan. Dan itu dinilai oleh teman-teman lain kita bukan orang yang bisa diandalkan, bahkan kita dianggap tidak mampu bekerja. Itu yang harus kita lakukan ya, kita B ya, menerima penilaian tersebut. Karena kritikan dan masukan itu sebaiknya harus kita akui, harus kita terima, dan berusaha untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Pilihan tipe soal ini sebenarnya cukup jelas ya, karena di dalam teamwork setiap anggota tim memiliki tugas dan peran masing-masing, dan jika ada yang kita lakukan menuai hasil yang mengecewakan, sudah sewajarnya jika kita meminta maaf dan segera menerima penilaian tersebut. Karena apapun yang anggota lain nilai terhadap kinerja kita itu adalah untuk kebaikan dan kesuksesan acara di tempat kita bekerja. Poin yang lain yang mungkin nilainya cukup besar adalah yang E ya, berusaha menerima penilaian tersebut. Jadi itu adalah poin bernilai 4.
Lalu yang poin yang lain, sulit mengakui penilaian tersebut, menyangkal, ya, kemudian tersinggung, itu adalah nilainya kecil karena memang kita sebagai tim tidak boleh memiliki sifat tersinggung, mudah marah, ya, kecewa dan segala macam, karena kita bekerja kelompok bukan bekerja individu. Selanjutnya terakhir, nah ini cukup panjang ya. Nomor 10, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulit, lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika melakukan pembayaran lebih jatuh tempo sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, sikap kita untuk menghadapi permasalahan tersebut yang harus kita lakukan adalah yang D, yaitu mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan jaminan jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Ini adalah yang harus kita lakukan karena kita posisinya adalah seorang karyawan swasta yang gajinya pas-pasan juga. Bisa saja kita terjerat, ya, karena merasa kesulitan, sehingga kita butuh untuk mempelajari apakah perusahaan itu sudah benar atau tidak benar, ya. Jadi indikator di dalam memiliki sifat kedewasaan dalam jejaring kerja itu adalah kita mengambil sebuah tindakan yang mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Permasalahannya jika ada teman kita atau kita sendiri pada posisi seperti yang digambarkan di soal, langkah yang tepat adalah kita harus cari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman. Tujuannya adalah agar kita ya suatu saat tidak terjebak atau misalnya bisa menjadi alternatif kalau memang perusahaan itu benar, ya, misalnya perbankan, ya, seperti itu. Karena kita juga akan melihat situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan kita memiliki sikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dalam mengambil keputusan. Nah, selain itu, berusaha agar tidak melakukan pinjaman walau kondisi terdesak juga bagus sebenarnya, karena itu poinnya 4, ya. Yang C itu berusaha untuk tidak melakukan pinjaman sehingga tidak merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran, itu adalah poinnya 4, ya. Karena kalau memang bisa, ya kita lakukan semaksimal mungkin dan seirit mungkin walaupun kita memiliki gaji yang pas-pasan. Jadi tidak melakukan pinjaman kemanapun, ya, tidak mesti harus pinjaman seperti yang dalam contoh soal, tapi memang kita berusaha untuk tidak melakukan pinjaman. Kemudian yang untuk bernilai 3 itu kita tidak ingin melakukan hal sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun, itu juga nilainya 3. Untuk menasihati teman, kemudian mencari tahu sejarah perusahaan lalu menasihati teman yang lain, itu bukan hak kita sebenarnya, karena memang semua punya sikap masing-masing. Tapi sebagai diri kita harus mampu memproteksi, ya, memproteksi diri kita dan juga langkah kita ke depan. Jadi intinya seperti ini, ketika ketemu dengan soal seperti ini, intinya kita harus menjaga diri kita masing-masing. Kemudian baru kalau memang sudah aman, ya, baru kita menjaga orang terdekat kita dan orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman kita, rekan kerja kita dan sebagainya. Jadi jangan dulu langsung mengambil menasehati, karena belum tentu juga nanti
nasihat itu bermanfaat gitu. Karena kalau kita pada kondisi seperti teman kita, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi PNS, ASN itu tidak lepas dari pinjaman perbankan ya. Ya tidak pasti harus online ya. Sekarang semua PNS rata-rata 90% ke atas itu menyekolahkan SK-nya. Termasuk saya, termasuk teman-teman yang lain, karena kita merasa walaupun sudah memiliki gaji yang cukup tinggi, kebutuhan itu makin banyak. Jadi kebutuhan dasar sudah terpenuhi sebetulnya, jadi kebutuhan sekunder dan tersier yang kita akan penuhi, sehingga nanti akan banyak masalah-masalah seperti ini. Berarti nomor 10 ini Kak butuh kerealistisan juga ya Kak poinnya. Jadi sebagai pegawai dengan, karena kata kuncinya di sini adalah gaji kita pas-pasan, mau tidak mau pasti kita ada merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu secara realistisnya saya juga baru menonton channel-channel YouTube yang ada di sahabat CPNS yang dari beberapa tutor-tutor yang lain, bahwa sebenarnya trik-triknya juga tidak mesti harus semalaikat mungkin ya. Ada kondisi di mana kita harus berpikir realistis dan mampu kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Kak, gimana tips menjawab soal yang terlalu panjang? Kalau saya skip, ya, mendingan nggak usah dibaca dulu karena menghabiskan waktu. Jadi ada beberapa soal di dalam dari 66 sampai 100 soal itu, dari 35 soal itu yang panjang dan pendek. Jadi kalau misalnya kalian anggap bahwa itu terlalu panjang, bahkan cenderung pada waktu sekalian baca sekali tidak bisa dipahami kata kuncinya ya, itu mendingan di skip. Nah, tips yang kedua, kalau ketemu, mulai dari sekarang latihan membaca cepat menggunakan teknik scanning sama skimming ya. Membaca cepat itu mengambil kata kunci ya. Jadi di sini kita baca sekali lewat sekilas lalu saja kata kuncinya apa, oh ini maksudnya. Setelah itu langsung masuk ke pilihan jawabannya. Kalau itu sudah ketemu, makanya sering-sering latihan soal di dalam aplikasi ya, baik itu yang berbayar maupun yang gratisan. Kalau ketemu dengan soal-soal yang panjang, belajar untuk merangkum kata kunci ya, kata kunci ini di mana, kata kunci ini di mana. Latihan seperti itu terus membuat kita melatih teknik membaca cepat. Kak, kalau yang nomor 7 tadi Kak, poinnya sikap muncul dari kreativitas, berarti poinnya buat yang menyangkut tentang kepemimpinan, pilih yang kreativitas ya. Beberapa yang berhubungan dengan pemimpin ya, atasan, kita menunjukkan sikap keinginan untuk berpikir kreatif. Karena di dalam jejaring kerja tidak semua harus kita lakukan secara monoton, harus atau sesuai SOP lah ya, sudah ada aturan bakunya. Tidak mesti seperti itu. Kalau kita punya pemimpin yang kreatif, punya pemimpin yang sesuai keinginan kita, nyambung kita, enak kita ngobrolnya ya. Saya selama bekerja dari 2015 sampai 2021 4 kali berganti pimpinan. Saya cuma masuk nyambung lah ya ceritanya, karena saya sebagai analis kebijakan harus banyak-banyak menulis itu dengan salah satu atasan langsung saya yang kedua. Dari atasan langsung saya yang kedua itu saya berhasil membuat buku, dan buku itu juara 1 tingkat nasional tentang fungsional analis kebijakan. Jadi munculnya kreativitas menulis kah, karena dia kan akan tanya ke kita, bagusnya apa ya, kita bikin apa gitu, inovasi itu dari atasan ke bawahan. Jadi kalau misalnya memang kita ketemu dengan atasan yang kreatif,
yang memotivasi, memunculkan ide-ide dari bawah terus bisa dieksplor ke atas, ke pimpinan yang lebih tinggi lagi, maka itu akan menjadi dongkrak bagi kita untuk berkreativitas juga. Kak, kalau kita salah jawab soal di SKD di saat CPNS nanti tetap mendapat nilai, ya betul. Atau poin yang sudah didapat dari jawaban yang sudah benar mendapat pengurangan. Tidak ada pengurangan nilai ya. Yang di TWK dan TIUN nilainya kalau salah 0, kalau benar 5. Kalau di TKP nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nanti di bahan materi saya akan jelaskan ya. Kenapa kita harus dari 126 poin yang harus kita lampaui di dalam passing grade, kita harus benar berapa yang bernilai 5, berapa nilai 4, berapa nilai 3, seperti itu. Berapa yang nilai 1. Jadi tidak mesti harus berlima semua gitu. Tapi dengan kita mempelajari sekarang bisa saja potensinya dapat nilai 5 semua. Namun untuk beberapa soal yang tadi panjang, pilihan jawabannya sama semua gitu ya, itu kita nggak apa-apa memiliki nilai 4, 3, 2 atau 1 ya, karena memang 35 soal itu semuanya tidak mudah semua, tidak sedang semua, tidak sulit semua. Di samping SOP tetap nomor 1 Kak ya. Ya, nanti ada materi tentang profesionalisme, di mana SOP menjadi nomor 1. Itu nanti lebih masuk ke profesionalisme, bukan jejaring kerja. Namun pada kondisi apapun, ketika kita memutuskan sesuatu harus berdasarkan SOP, harus berdasarkan aturan, harus berdasarkan panduan yang sudah dibuat oleh perusahaan, tidak boleh keluar dari panduan itu. Makanya kalau membuat surat ada tata naskah dinas namanya, kita harus ada panduannya ya, jangan sembarangan membuat tanggal. Jangan, misalnya ketika ada membuat tanggal ya, saya baru tahu belajar membuat surat itu ketika sudah berada di dalam dunia PNS, bahwa ketika ada kop surat, di dalam kop itu ada alamat kita di Palembang misalnya, atau di Bangka, atau di Magelang misalnya, atau di Jawa Timur misalnya. Ketika ada kop itu alamat, maka tanggal surat tidak boleh pakai nama kota kita. Jadi misalnya ada kop surat, maka di bawah kop surat itu kan biasanya ada tanggal. Misalnya tanggal sekarang 16 Februari 2021. Tidak ada kata kota kita ya. Misalnya Palembang, 16 Februari 2021. Nggak boleh. Ya. Kotanya dihilangkan. Karena kita sudah tata naskah dinas namanya. Itu SOP yang harus kita patuhi di dalam menyusun sebuah pekerjaan. Yang suka bingung tuh kadar dari kedua itu. Nah, maksudnya apa nih? Yang suka bingung tuh kadar dari kedua itu. Saya nggak nyambung nih kalau pertanyaannya seperti apa. Apakah masih berhubungan dengan yang di atas? Kalau nomor 7 tadi Kak, ini Neng kan bertanya soal nomor 7, menyangkut kepemimpinan dan ada kreatif. Oh, kreativitas sama SOP Kak. Ya, betul ya. Jadi di satu sisi kita harus berpikir kreatif, bagaimana mengemas satu pekerjaan itu menjadi bernilai baik, ya. Punya estetika, punya sentuhan yang lebih dari SOP, tapi tetap panduannya SOP. Jangan menyalahi atau keluar dari SOP. Itu saja sih kuncinya. Oke. Nah, itu materi pembahasan di pretest. Saya akan kembali melihat, wow, ini udah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang yang jawab 100. Selamat ya.
Berarti sebenarnya di jejaring kerja kemitraan ini saya doakan lulus PNS nih yang dapat nilai 100 ya. Karena jejaring kerjanya ya, sikap dia sebagai ASN itu sudah muncul di sini, sudah bagus ya, sudah sangat baik ya. Untuk di sikap ya, sikap kita sebagai teman ya, rekan kerja, sikap kita sebagai bawahan, sikap kita sebagai tim ya, itu sudah sangat baik. Bukan berarti teman-teman yang belum menjawab 100% tidak baik, bukan. Tapi paling tidak kita menyadari bahwa kalau kita masih ego sektoral, masih berpikir individualis, masih berpikir monoton, masih berpikir apa? Kalau kita salah kita nggak mau disalahkan, maka tipikal kita belum masuk kriteria untuk jadi ASN yang diinginkan oleh negara. Walaupun dalam faktanya kita tidak melakukan itu di dalam apa kehidupan sehari-hari setelah kita jadi ASN ya, misalnya kayak saya belum tentu juga kalau ada teman yang akrab kita kena musibah kita bantu, belum tentu juga ya, kalau kita lihat situasi ya. Jadi tapi sebagai teman ya, kita harusnya memang memiliki rasa perhatian gitu. Ini ada kasus teman di kantor saya itu, dia udah 40 hari nggak masuk kerja dengan alasan sakit, dan surat sakitnya itu di-scan. Ini kan bermasalah ya sebenarnya. Tapi sebagai teman ya, saya hanya bisa men-text ya, hanya bisa WA mengingatkan untuk kembali bekerja ya, karena kondisinya dia keluar ya, ke pulang kampung ya, bukan ada di Bangka. Nah ini tidak bisa saya langsung tiba-tiba memberi masukan gitu ya, karena kita punya atasan yang mengeluarkan peringatan satu secara lisan, di telepon, disampaikan bahwa kita sudah melebihi jadwal waktu yang ditentukan, yaitu cuma 7 hari maksimal ya. Setelah 7 hari kita akan diberikan SP2, yaitu pemberitahuan secara tertulis. Kemudian SP3 pemberitahuan secara tulis kedua. Baru kita nanti akan setelah 40 hari mungkin akan dipanggil oleh kepegawaian ya, dalam hal ini BKD. Nah ini prosedur ya, kita sebagai teman sebaya ya, rekan kerja hanya bisa menasihati saja. Walaupun misalnya pada waktu di tes CPNS kita juga bisa menyampaikan bahwa memberikan dukungan atau memberikan nasihat ya, atau menyampaikan tentang pekerjaan yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi memang bisa berpikir realistis dan juga harus memiliki jiwa sosial dan juga pertemanan yang cukup tinggi kalau untuk ketemu dengan jajaran kerja seperti ini. Oke, amin kata Azam. Saya akan sekarang pukul 8, saya akan coba share materi kita pada malam hari ini. Setelah itu baru kita diskusi lagi ya. Ada yang kelihatan? Sudah kelihatan belum dengan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini? Dan suara saya cukup terdengar? Mohon konfirmasinya. Terdengar ya. Baik. Sebentar. Saya stop share dulu.
Oke, saya share screen lagi ya. Ini materi kita ya tentang jejaring kerja. Berdasarkan kisi-kisi Permenpan nomor 23 tahun 2019 TKP, kita punya 5 kisi-kisi atau sub materi yang akan kita diskusikan, dan kita akan coba gali lebih jauh terkait materi yang akan kita pelajari selama 10 hari ke depan, dan ini sudah adalah pertemuan ketiga. Yang pertama adalah pelayanan publik. Lalu kita sudah bahas pelayanan publik seperti apa. Kemudian Kak, kalau nomor 6, kalau 6 prinsip dalam membangun jejaring kerja, ya nanti kita ada masuk di sini ya. Apa saja 6 prinsip itu. Yang kedua, kisi-kisinya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja itu tujuannya untuk membangun dan membina hubungan, ya, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Itu kalau di dalam kisi-kisi Permenpan nomor 23 tahun 2019. Kenapa ya saya nggak bisa? Nah, kalau digambarkan jenis-jenis soal yang nanti akan keluar seperti ini nih. Membangun hubungan kerja, mampu bekerja sama, saling berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman, sahabat semua, ketemu dengan pola seperti ini, maka ini adalah soal jejaring kerja ya. Kita belum membahas bagaimana cara menjawab soalnya. Ini baru tipe-tipikal soal yang akan keluar. Bahwa kalau kita ketemu soal tentang membangun hubungan kerja yang baik antara bawahan, pimpinan dengan bawahan, kemudian teman sebaya, teman rekan kerja, itu berarti jejaring kerja. Atau mampu bekerja sama dalam kelompok, dalam tim, ya, dalam organisasi, itu berarti masuk tipikal soal jejaring kerja. Atau berbagi informasi, misalnya ada yang membutuhkan satu data, ya, kita berbagi informasi, atau meminta pendapat, atau berbagi pengalaman, itu adalah berbagi informasi yang masuk dalam tipe soal jejaring kerja. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain, misalnya punya tadi ada apa tugas, ada sakit ya, terus kita bisa minta tolong dengan teman, ada apa pekerjaan yang membutuhkan bantuan teman yang lain, kita bisa minta teman untuk saling membantu, mungkin meringankan beban yang karena deadline yang dibutuhkan dalam waktu singkat, maka kita berusaha untuk berkolaborasi dengan orang lain. Itu adalah tipe-tipe soal jejaring kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, sekarang membangun hubungan kerja maksudnya seperti apa sih? Kemitraan atau hubungan kerja atau jejaring kerja itu merupakan hubungan yang setara di antara dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Jadi kita harus ada deal dulu, harus ada visi misi dulu, harus ada komitmen dulu. Apakah tujuan kita sama untuk mensukseskan satu program yang ada di dalam instansi kita, atau seperti apa? Atau ada teman-teman yang tidak sejalan dengan itu. Kita harus komunikasikan itu dulu, ya. Saling menguatkan dulu. Ya. Setelah itu, setelah tujuan disepakati itu, ya, bisa berupa kemitraan di bidang tertentu, misalnya pendanaan, ya, sarana prasarana, SDM, atau mencakup ketiga-tiganya tadi, ya. Semuanya kita jadi tujuan. Nah, kemitraan juga bisa dilakukan pada suatu program, yaitu misalnya pada tahap perencanaan, kita membangun kemitraan dengan teman-teman di perencanaan. Pada waktu pelaksanaan, kita bersama teman-teman satu tim di pelaksanaan, atau pemantauan MONEF, ya, pemantauan dan evaluasi, atau terminasi dan tindak lanjut. Jadi kita mau yang di tahap mana? Di perencanaan kah, di pelaksanaan kah, di MONEF kah, atau di tindak lanjut, ya.
Kemudian kita juga kemitraan itu dapat dilakukan pada perencanaan saja atau pelaksanaan saja. Ini bisa kita pilih satu-satu sesuai dengan tahapan program atau bisa semuanya. Itu dari bagaimana cara kita membangun hubungan kerja. Kemudian kemitraan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak lebih untuk melakukan bidang pekerjaan yang tertentu dalam batas waktu juga yang tertentu untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bermitra, sehingga dapat diperolehlah hasil yang lebih baik. Tujuan utama kemitraan perlu untuk meningkatkan akses terhadap sumber-sumber dalam menangani masalah sosial dengan menyatukan bakat, potensi, kemampuan, serta sehingga menciptakan kemampuan bersama untuk mencapai tujuan. Jadi dalam mencapai tujuan kita bisa menyatukan bakat kita, potensi kita, kemampuan kita, ya, agar berjalan sesuai dengan tujuan. Membangun jaringan kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan atau berbagi ide atau informasi atau sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra, yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan, kesepahaman atau perjanjian kontrak guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Jadi kalau misalnya di dalam 1 tahun program ada kontrak kerja, biasanya kita menandatangani dulu RKA, RPJM, rencana aksi, ya. Kemudian dituangkan lagi, diturunkan lagi sampai ke pribadi kita, namanya SKP, sasaran kerja pegawai, di mana sasaran kerja pegawai kita itu adalah menuntut untuk kita bisa menyimpulkan satu kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi kita membuat satu nota kesepakatan itu atau kesepakatan itu memang benar-benar tertulis di dalam kinerja kita sebagai aparatur sipil negara. Dan itu banyak pihak yang terlibat, ya, baik itu pimpinan kita maupun rekan kerja kita, ya. Jadi tidak bisa kita sendirian yang membuat SKP kita, tidak bisa kita sendirian yang membuat rencana aksi kita, ya, perencanaan keuangan kita, karena kas di dalam instansi itu kan dari hasil diskusi panjang juga dengan teman-teman TAPD. Nah, dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa membangun jejaring kerja atau kemitraan pada dasarnya dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah: 1, ada 2 pihak atau lebih di dalam sebuah organisasi. 2, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi. 3, ada kesepahaman atau kesepakatan. 4, saling percaya dan membutuhkan. 5, komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang besar. Ini syarat-syarat untuk kita bisa bermitra dengan jejaring kerja kita. Nah, pentingnya membangun hubungan kerja. Membangun hubungan kerja atau kemitraan dalam pelaksanaan program menabung pohon menjadi sangat penting, baik secara individu atau organisasi. Kemitraan tersebut digalang dengan maksud untuk memfasilitasi atau membuka akses masyarakat kepada sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam membangun jaringan kemitraan. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemanfaat. Jadi misalnya kita di dalam satu bidang pekerjaan atau instansi itu tentang pelayanan publik, maka kita dengan adanya membangun kemitraan ini kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat juga. Yang kedua ada mensinergikan program. Kalau misalnya kita bersama teman-teman atau lintas instansi. Saya baca chat, ada apa nih? Halo Kak, baru bisa join jam segini. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa tonton kembali video atau rekaman yang sudah kita rekam pada malam hari. Krisna, ya. Oke, lanjut. Nah, 6 prinsip dalam membangun hubungan kerja. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dalam membangun hubungan kerja atau kemitraan. Yang pertama adalah kesamaan visi misi. Yang kedua adalah kepercayaan atau trust. Yang ketiga saling menguntungkan. Yang keempat efisiensi dan efektivitas.
yang kelima komunikasi dialogis, dan yang keenam adalah komitmen yang kuat. Dari keenam ini kita bisa menentukan mana visi misi yang akan kita lakukan. Kalau di dalam saya coba share screen lagi yang ini saya dapatkan dari beberapa sumber juga untuk 6 prinsip tadi. Oke, saya coba share screen lagi. Ini baru saya dapatkan juga. Ini adalah, nanti saya share juga ini ya untuk materi ini ke dalam Telegram kita. Ini kelihatan ya? Tolong konfirmasinya apakah kelihatan atau tidak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. 6 prinsip dalam membangun jejaring kerja. Pertama, kesamaan visi dan misi. Jadi kemitraan itu hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. 2 atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Ini kita harus sepakati dulu. Kita harus samakan dulu. Jadi di dalam sebuah tim nanti sahabat semua kan berada di dalam lingkungan kerja yang sama dengan teman-teman yang lain. Maka kita harus punya dulu visi dan misi. Sebagai anggota baru, sebagai ASN baru, CPNS, maka kita harus mengikuti visi misi yang sudah dibuat oleh teman-teman terdahulu. Nah, nanti waktunya kita dimintai kesempatan untuk menyampaikan ide, baru kita sampaikan mungkin ada yang perlu kita perbaiki terkait masalah visi misi yang nanti akan kita bangun ke depan. Karena setiap tahun pasti ada diskusi dengan beberapa pimpinan terkait materi apa dan rangka apa, tujuan apa yang akan kita capai dalam tahun ini gitu ya. Kemudian kepercayaan atau trust. Setelah ada kesamaan visi misi, maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan mitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi etikat atau niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Ini selain visi misi tadi ada kepercayaan atau trust atau kejujuran, di mana tadi pada waktu kita ditanya diamanahkan sesuatu, maka kita harus memupuk ya, menjaga kepercayaan itu sehingga tetap harmonis, hubungan kita tetap bagus di antara satu teman dengan teman yang lain. Jadi tidak memanfaatkan kepercayaan itu menjadi satu hal yang menguntungkan kita secara pribadi. Yang ketiga, saling menguntungkan. Jadi sekali lagi ini tidak hanya untuk kita pribadi tapi untuk tim. Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak merasa dirugikan, merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai dengan peran masing-masing dan merasa diuntungkan. Nah ini di dalam tim biasanya juga ada yang kecemburuan sosial, ada yang dinas luarnya paling banyak, ada yang honorariumnya paling besar, ada yang pekerjaannya paling ribet gitu ya. Nah, kita harus saling menguntungkan. Kalau memang dia bekerja paling banyak silahkan ya, dapat honor lebih besar. Tapi kalau kita kerja sama-sama, beratnya sama-sama, ringannya sama-sama, maka juga kita harus pikirkan bagaimana jangan sampai terlalu timpang sehingga nanti kedepannya ada tidak keharmonisan antara satu teman dengan teman yang lain, termasuk kita dengan teman yang lain. Ya, artinya saling menguntungkan. Yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas. Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu tidak mengurangi kualitas proses dan hasil, justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektivitas mencapai tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja.
Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa yang melakukan apa sehingga mencapai tujuan menjadi lebih efektif. Jadi kita dengan efisiensi dan efektivitas akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jadi tujuannya itu. Jadi kerja kita makin cepat, produktif, ya. Kemudian hasilnya yang dicapai juga baik. Yang kelima adalah komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik adalah atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondasi untuk membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lain yang dapat merusak hubungan yang sudah kita bangun. Ya. Dan terakhir adalah komitmen yang kuat. Jejaring kerjasama akan terbangun dengan kuat permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang dibuat bersama. Oke, saya lihat mungkin bisa disertakan contoh per itemnya, Kak. Jadi kalau misalnya di dalam tadi eh, kalau di dalam soal kan tidak tidak bisa dijelaskan sekarang, Pak. Besok atau di pertemuan minggu depan akan kita coba kasih contoh-contoh soal tentang kesamaan visi, kepercayaan. Nah, tapi tadi kepercayaan sudah ada beberapa contohnya yang di awal. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sering ketemu dengan Ya, nah, tipe online sebentar. bisa mainnya. Sebenarnya kita sering ketemu dengan perilaku seperti ini atau sikap-sikap seperti ini. Namun kita tidak tahu bahwa ini adalah sikap yang harus kita penuhi di dalam menjalin kerjasama atau kemitraan atau jejaring kerja. Sehingga kita ngomongnya tidak apa ya, tidak baik ya, komunikasinya tidak baik atau eh, tidak saling percaya atau membuat visi misinya sendiri-sendiri, tidak berkelompok, tidak dengan tim, ya. Atau eh, hasil yang didapat tidak saling menguntungkan antar pihak, ya, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah prinsip dasar di dalam saya kembali lagi di dalam jejaring kerja. Oke. Ya. Nah ini eh, 6 prinsip ini harus kita ketahui karena dari 6 visi ini juga nanti akan bisa kita putuskan apakah prinsip ini menjadi pilihan jawaban untuk menjawab soal-soal tentang jejaring kerja. Itu bisa kita analisa, ya. Namun tidak hanya 6 prinsip ini saja, ada nanti indikator yang bisa meningkatkan hubungan kerja kita dengan eh, rekan kerja maupun atasan sehingga bisa berperilaku atau bersikap lebih baik. Jadi ini baru 6 prinsip saja. Oke, lanjut. Nah, strategi membangun hubungan kerja atau kemitraan. Dalam membangun strategi kemitraan dapat dilakukan panduan sebagai berikut. Yang pertama, strateginya adalah membangun kemitraan bukan sekedar bertukar kartu nama saja atau berkenalan saja, say hi saja, atau sekedar tahu nama saja, ya. Tapi kita juga harus menjalin kemitraan itu dengan berkelanjutan, ya. Misalnya sudah tahu bahwa nama profesor itu adalah Rian Nugroho misalnya. Maka setelah kita tahu, ketika kita sudah ketemu lewat Facebook, ketemu lewat forum-forum Facebook, kita sapa. Kalau kita sudah dapat nomor WA-nya saat dia ada perayaan, ada ulang tahun, ada sesuatu prestasi yang dia capai, kita ucapkan selamat. Itu adalah membangun kemitraan, ya. Tidak hanya bertukar kartu nama saja, tidak hanya berkenalan saja, tapi kita membangun satu jaringan yang mungkin saat ini kita tidak diperlukan, tidak memerlukan itu, tapi namun suatu saat nanti saat kita pindah ke lokasi tertentu atau dapat jabatan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang kita sudah jalin dari awal, maka dia akan
tetap bersikap baik, berperilaku baik dengan kita. Misalnya, saya kasih contoh. Saya dulu sering diminta konsultasi karena sebagai analis kebijakan oleh asisten bidang eh, perekonomian dan pembangunan. Nah, saya tidak tahu beliau itu ternyata saat ini ya, bulan Januari kemarin itu dilantik sebagai sekda atau sekretaris daerah. Nah, yang jalinan yang sudah saya lakukan beberapa tahun kemarin, dia sering bertanya bagaimana tentang kebijakan ini, kebijakan itu, ya, yang mungkin harus bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan, bupati atau bapak sekda, karena dia waktu itu belum sekda. Ternyata sekarang dia sebagai pemangku kepentingan. Maka saya ketika mau bertemu pun tidak kesulitan lagi, karena beberapa teman-teman untuk menghadap sekda saja itu protokolnya cukup memakan banyak ring ya, sehingga tidak bisa langsung gitu. Saya sudah ada nomor handphonenya, saya sudah dekat secara pribadi, personal gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun kemitraan bukan hanya sekedar kenalan, bukan hanya say hi dari kesan pertama saja ya, tapi juga membangun kemitraan dari dia masih belum menjabat sebagai pimpinan sampai dia saat ini menjabat sebagai pimpinan. Itu ya manfaatnya. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Itu adalah strategi dalam membangun hubungan kerja. Bagaimana kita bisa masuk antar beberapa karakter yang dimiliki di dalam sebuah tim atau tempat kerja kita. Kita harus jadi pendengar yang baik, bukan jadi pembicara yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Kita belum saat itu belum menjadi orang yang cukup kuat, ucapannya belum begitu didengar, ide-ide kita belum bisa diambil gitu. Maka kita tugasnya adalah jadilah pendengar yang baik. Itu adalah strategi dari cara kita membangun hubungan kerja atau kemitraan. Lanjut, yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Tujuan kita menjadi ASN ini apa? Ingin mewujudkan misalnya instansi kita menjadi instansi yang berperan penting terhadap masyarakat misalnya. Maka itu tujuannya. Fokuslah pada tujuan itu. Apapun langkah yang kita lakukan ya tujuannya harus ke sana. Ya. Menjalin hubungan dengan masyarakat, berkomunikasi dengan para perangkat desa dan para aparat-aparat desa. Itu adalah langkah yang mengarah ke fokus pada tujuan. Kemudian yang keempat, bersikap sabar tapi aktif dan proaktif dalam anggota. Jadi tadi ini juga kita sampaikan bahwa sabar, bersikap menahan diri untuk mengungkapkan satu ide atau gagasan, itu adalah langkah bagus untuk membangun strategi membangun hubungan kerja. Namun tetap kita aktif dalam ya mungkin di dalam diskusi kecil dulu ya, jangan diskusi besar langsung kita sampaikan. Mungkin dalam diskusi kecil kita sampaikan sedikit proaktif juga, dan untuk mewujudkan ide-ide yang kita ingin sampaikan kita harus proaktif juga. Tapi tetap sabar, mulailah dari hal yang kecil sampai yang besar, jangan tembak langsung ke atasan. Banyak nih teman-teman ASN yang kalau ada masalah apa-apa tembak ke atasan, tembak ke atasan, tembak ke atasan, jadi tidak sabar ya. Nah, ini strategi dalam membangun hubungan kerja pada waktu nanti kita menghadapi tes CPNS. Walaupun faktanya di lapangan kita nanti mungkin tidak sabar gitu ya, tapi paling tidak kita dalam membangun hubungan kerja yang diinginkan pemerintah Indonesia adalah kita punya sifat sabar, bersikap lebih cerdas,
dan selalu menyampaikan informasi yang akurat dan apa adanya. Jadi berpikir cerdas, berpikir visioner ke depan, ya, menyampaikan berita yang akurat, tidak menyebar hoax, itu adalah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Jadi ASN-nya seperti itu. Kemudian kesinambungan komunikasi, memberikan komunikasi secara baik, ya, berkesinambungan, dua arah, ya, bahasanya bagus, sikap kita bagus, tidak meninggi, nadanya tidak meninggi, tidak sombong, segala macam. Peduli terhadap lingkungan juga adalah bagian dari kita membangun hubungan kerja, menjalin komunikasi dengan orang, tidak hanya dengan manusianya tapi juga dengan lingkungannya. Dan terakhir adalah membangun citra diri sebagai wirausaha. Jadi kalau misalnya kita sebagai eh, pegawai, ya kita coba membangun diri sebagai wirausaha. Bagaimana caranya? Ya kita anggap saja instansi yang akan tempat kita bekerja adalah ladang untuk kita menjalin komunikasi antar lembaga, sehingga ada kesan bahwa kita itu memang bisa diterima di setiap golongan atau kalangan. Ini adalah kita bangun, kita harus ciptakan citra diri kita sebagai orang seperti itu, sehingga membangun hubungan kerja tidak hanya berlaku pada saat kita sebagai bawahan saja, namun pada saat kita jadi pimpinan pun kita masih tetap dianggap sebagai mitra bagi rekan-rekan kerja kita. Jadi seperti itu. Nah, indikator soal TKP atau fokusnya lagi ke jejaring kerja ada beberapa hal. Saya rangkum beberapa indikator. Yang pertama adalah kalau ada soal tentang jejaring kerja, maka jawabannya harus arahnya ke memperluas pergaulan. Ya, kalau ada pilihan jawaban yang memperluas pergaulan, maka itu adalah pilihan untuk jejaring kerja kita. Jawaban yang kedua indikatornya adalah membangun jaringan. Jadi kalau misalnya ada soal yang pilihan jawabannya itu lebih mengarah ke membangun jaringan, maka pilihlah jawaban yang membangun jaringan tersebut. Kemudian saling berkoordinasi antar lini. Kita bisa masuk di beberapa kelompok-kelompok, ya, atau golongan-golongan. Kita mampu berkoordinasi di setiap jenjang. Ya. Itu kalau kita punya pilihan jawaban tadi, maka pilihlah jawaban yang seperti itu. Itu indikator untuk menjawab soal TKP seperti itu. Kemudian saling membantu untuk hal-hal yang positif. Jadi saling membantu. Tadi ada teman yang sakit, kita bantu. Tadi kan ada pertanyaan, kok kak ini apa lebih menekankan membantu dulu daripada mempelajari gitu ya. Karena posisinya adalah darurat. Lagi-lagi ini kondisi darurat. Dan tujuan utama jejaring kerja ini adalah saling membantu. Kalau misalnya kita tidak bisa, kita cari orang lain yang bisa membantu atau meminta dia untuk mencari orang lain yang bisa membantu. Jadi arahnya adalah ke bagaimana kita bisa membantu teman atau rekan kerja kita dalam memecahkan masalah. Kemudian kalau kita punya soal tentang jaring kerja, maka pilihannya cari yang memiliki komitmen yang tinggi. Ada beberapa pilihan yang tujuannya adalah memiliki komitmen atau sikap atau mimpi, ya, atau keinginan yang tinggi. Maka itu pilihlah sebagai pilihan jawaban untuk di soal seperti ini. Kemudian jujur, amanah, supel, ramah, terbuka dan mau berbagi itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita pilih kalau ada ketemu soal dengan jawaban seperti ini. Ya. Tips dari saya, dari kakak dalam mengerjakan soal tipikal jejaring kerja. Yang pertama tentukan indikator. Tadi kan indikatornya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator. Tentukan indikator kira-kira yang mana ya? Ini soal jejaring kerja. Dari mana kita tahu ini soal jejaring kerja tadi?
dari apakah dia membangun hubungan kerja, apakah dia mampu bekerja sama, apakah dia saling berbagi informasi, ataukah dia berkolaborasi. Itu kita harus tahu dulu. Oh, ini soal tentang hubungan kerja. Nah, indikatornya apa ya? Oh, dari ini ternyata tujuannya ingin memperluas pergaulan misalnya. Maka kita tahu dulu, tentu dulu indikatornya. Kalau misalnya sudah ketemu, pilih atau eliminasi jawaban yang tidak sesuai dengan indikator. Dan kayaknya tidak cocok nih, tidak cocok. Karena indikator sudah ada. Kemudian yang ketiga, kita siapkan dua pilihan jawaban yang terbaik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Soal TKP itu nilainya 126 poin pada tahun 2019 kemarin. Berbeda dengan tahun 2018 yang 140 poin. Maka ketika kita memiliki jawaban yang nilainya 4 saja, tidak mesti harus 5, 4 saja nilai kita, maka nilai kita itu 140 poin. Apalagi kita punya nilai 5 seperti itu. Nilai kita 5 semua, maka 175 poin. Dan ini kita cukup menjawab 13 soal dari pilihan jawaban yang sudah kita anggap benar. Jadi 13 soal itu nilainya 5. Sebentar, saya hitung dulu. 13 soal nilainya 5, 13 soal nilainya 4, sisanya boleh 3, boleh 2, boleh 1. Itu sudah cukup. Jadi totalnya kalau tinggal 9 soal lagi yang bernilai 3, maka sudah cukup untuk dapat nilai poin passing grade sesuai dengan passing grade tahun 2019 berdasarkan Permen 4 RB nomor 23 tahun 2019. Nah, kita tidak tahu nih tahun 2021 ini apakah ada peningkatan, karena soalnya kan lebih gampang ya dibandingkan tahun 2018 kemarin, dan grade passing grade kita juga lebih rendah dibanding tahun 2018. Maka apakah akan kembali naik di tahun 2021, kita belum tahu sampai sekarang. Tapi teman-teman sudah bisa mengukur kalau misalnya kita dapat nilai 4 saja setiap soal, maka kita dapat nilai 140 soal atau cukup untuk mengikuti kisi-kisi atau panduan seperti tahun 2018 kemarin. Dan terakhir, tentukan pilihan jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Ini yang saya baru temukan di salah satu channel YouTube. Jadi tidak mesti harus semalaikat mungkin, tapi paling tidak mendekati ya, arahnya ke efektif dan rasional untuk dilakukan. Ini yang paling banyak bisa kita jadikan patokan. Jadi kita pilih dari dua itu, yang nilainya 4 atau 5, terus kita pilih yang mana yang menurut kita masuk akal atau rasional. Mungkin itu cukup sekian yang bisa kakak sampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Kita buka sesi pertanyaan. Saya stop share dulu. Ada yang sudah bertanya, kok suaranya hilang ya kak? Oh sudah kak ya. Ada yang mau bertanya, silakan di share di kolom chat biar kita bisa bacakan. Kalau memang ada, saya tunggu sampai 10 menit. Kalau tidak, saya akan siap-siap untuk memberikan post test kita pada malam. 3 poin maksudnya gimana ya kak? 3 poin. Jadi di dalam TKP itu ada yang bernilai 1 nilainya. Jadi tidak ada nilai 0. Nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4, nilainya 5. Nilai 5 itu paling besar. Nah, nilai poin 3 itu di tengah-tengah. Kita tuh sebenarnya sudah bagus sifatnya. Sikapnya udah sebagai ASN sudah bagus. Cuma karena jawabannya mirip-mirip, jadi kita salah memilih jawaban. Nilainya 3 ya, biasanya. 3 itu kenapa? Karena sebenarnya tujuan dari pembuat soal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dia ya.
tidak jawaban kita tidak sesuai yang diharapkan oleh pembuat soal. Nah, setiap tahun itu soal yang dibuat itu berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi jangan berharap atau jangan terlalu berpikir bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu soalnya keluar lagi, tidak. Karena bank soal itu ada ratusan ribu ya, bank soal seluruh Indonesia, dan setiap komputer yang ada di dalam eh, tempat tes CPNS itu beda-beda ya, tidak sama. Oleh karena itu ya, kita harus mengambil poinnya saja, bahwa ketika kita ketemu dengan kisi-kisi seperti ini, maka yang kita akan ambil ini. Nah, kalaupun salah ya nilainya 3, bisa 2, bisa 1. Kalau nilai 4 syukur. Pokoknya kalau kalian dapat nilai 5 atau 4, sudah pasti otomatis kalian uh, lolos passing grade. Untuk DTKP ya, untuk DTU dan TWK kita kan perlu diasah lagi kemampuan. Tapi untuk DTKP tidak ada nilai yang berkurang, tidak ada nilai yang nol, tidak ada nilai yang minus ya. Bisa menjadi nilai semua. Cuma kalau nilainya satu semua 35 soal nilainya satu, hanya 35 poin gitu. Atau 2 saja nilainya dari 35 soal itu, berarti nilainya cuma 70 poin. Padahal yang passing grade yang dibutuhkan adalah 126 poin seperti yang disampaikan dalam kisi-kisi tahun 2019. Mungkin itu Nur. Di dalam TKP itu kan ada profesionalisme, jejaring kerja dan lain-lain. Itu biasanya berapa soal, Kak? 5 soal ya. Jejaring kerja 5 soal, TKP apa? Pelayanan publik 5 soal, kemudian sosial budaya 5 soal, TIK, teknologi informasi komunikasi 5 soal, dan terakhir profesionalisme 5 soal. Kak, tadi saya bingung, dilihat dari jenis kemitraannya dulu baru lihat indikator atau langsung sesuai indikator. Saya sudah rangkum beberapa indikator ya. Sepertinya langsung saja ke indikator. Itu yang lebih banyak muncul. Indikator itu menentukan pilihan jawaban. Tapi kalau misalnya mau melihat jenis kemitraan ya, juga boleh ya. Kan nanti akan menyambung gitu. Jadi akan terkorelasi sendiri. Kalau kalian sudah paham dengan tipikal, oh seperti ini. Nanti kita minggu depan kan latihan soal. Bagaimana ini jawabnya, benar apa salah? Kan kalian teman-teman jawab di dalam kolom chat nanti. Terus saya undang teman-teman yang berhasil jawab, ini gimana tipsnya? Ya. Jadi kita belajar dari situ. Oh ternyata dia mengambil kata kunci yang ini gitu. Kata kunci ini yang tidak saya baca tadi, atau tidak saya ambil kata kunci ini. Itu jadi kita belajar menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang berhasil menjawab. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil saya siap-siap untuk post test. Oh ini saya screenshot terlebih dahulu. Oh nanti jangan lupa ya, kita ada foto bersama. Untuk materi jejaring kerja kita ada foto bersama. Setelah itu baru post test. Masuk. Mau ambil flash disk. Oh iya, nih. Thank you ya. Oke, ini saya sudah screenshot semua hasilnya. Silakan teman-teman bandingkan dengan hasil teman-teman pada waktu di post test nanti ya. Apakah meningkat atau menurun? Karena ada beberapa soal post test yang saya ambil sama, saya ulangi kembali.
Untuk post test ada nanti. Kita saya siapkan dulu ini biar tidak bingung. Oh, masya Allah, salah ini. Saya harus end dulu ya. Bentar, saya end dulu. Sorry. Nah, ini yang berhasil dapat peringkat 1 Den, yang kedua Amalia, yang ketiga Zila. Oke, sorry. Nanti ini saya hapus ya. Hapus ini ya. Saya coba lihat di kolom chat ada 2 yang pas zaman kakak tes ada judul golongan TKP-nya nggak kak di atas soal. Ya, lebih banyak lagi ya. Kalau ini cuma 5, kemarin kami ada 11 yang apa kisi-kisinya. Dan itu ada tidak sesimpel ini gitu. Ada tentang semangat berprestasi, kemudian apa tentang memprioritaskan orang lain ya, banyak ya, ada 11. Kalau nggak salah pas aku kemarin ada deh ya, tahun 2018 ada juga. Saya 2014 ya tesnya. Jangan lupa link post testnya dikirim di sini juga ya kak, soalnya HP suka ngehang. Oke kak, dulu cara belajarnya semua materi SKD supaya efektif gimana? Jadi saya cari dulu saya tes dulu, try out dulu 100 soal. Saya lemahnya di mana? Sekali saya lihat kemampuan saya lemahnya di TKP waktu itu. Paling lemah di TKP. Karena karakter saya itu kan keras, saya itu karakternya tidak suka di bawah tekanan. Saya juga karakternya tidak bisa bekerja dengan tim waktu itu ya. Tapi sekarang sudah bisa. Jadi karena lemah di TKP waktu itu saya akhirnya panggil tutor kami yang yaitu kakak tingkat saya di kuliah. Dia sudah PNS duluan dan dia pernah ikut bimbel-bimbel online seperti ini. Jadi dan dia lulus PNS. Nah, jadi saya battle dengan dia. Ada soal kami bahas. Ini jawabannya A kalau saya. Dia jawabannya E katanya. Kok bisa E? Kita lihat jawabannya. Ternyata E jawabannya. Kan saya sempat berpikir kok bisa ya E ya? Gini dia. Akhirnya dari situ saya belajar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ketemu soal ini gini caranya. Ya udah, kita tes lagi soal yang kedua. Jadi battle di aplikasi itu atau di PDF kita battle gitu. Nanti kita lihat kunci jawabannya sama-sama. Nah, akhirnya setelah saya tahu, oh yang kalau misalnya tipe soal seperti ini kuncinya, ini indikatornya ini segala macam. Setelah akhirnya saya tes try out lagi soal 100 soal. Jadi konsisten sampai di akhir saya mau ikut tes CPNS, nilai TKP saya paling besar. Maka triknya saya lakukan adalah TKP duluan yang saya lakukan. TKP saya kerjain nomor 66 sampai 100 saya kerjain duluan. Waktu itu nggak sepanjang ini soalnya ya. Zaman saya dulu soalnya pendek dan pilihan jawabannya jelas. Jelas bedanya gitu. Jelas bedanya kalau kita sikapnya baik ya ketahuan, kalau sikapnya kita buruk ketahuan. Nah, ini kalau makin tahun ya 2018 2019 saya perhatikan soalnya kok mirip-mirip semua jawabannya ya. Kayak benar gitu. Kayak benar padahal ada sedikit saja kata-kata yang merubah arti. Dibalik saja. Dibalik seperti kemarin di pelayanan publik ada melayani dulu baru menyampaikan permohonan maaf kepada peserta yang ngantri ya. Ada meminta maaf dulu kepada peserta yang ngantri baru melayani si kakek tua tadi. Hanya dibalik saja itu sudah merubah arti ternyata ya, di 2019. Nah, di zaman saya nggak seperti itu soalnya ya. Ada yang memang
mengacuhkan, ada yang bilang pilihan jawaban itu apa, tidak mau melayani karena tidak mengikuti antrian dan segala macam. Jadi eh, jelas kalau zaman saya dulu enak gitu, mengeliminasinya enak. Nah, kalau tahun ini kita harus benar-benar baca dan tahu kata kunci, indikator-indikatornya apa. Dulu apa lagi? Kak, saya merasa di TKP itu kalau kalau kata orang mudah ya, tapi saat saya mengerjakan dan kadang sering kurang tepat dengan jawaban yang iya betul. Nah ini kurang latihan saja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sudah banyak dapat nilai 4 ya sebenarnya udah bagus, sikap kita sudah bagus. Cuma kita kan pengennya dapat nilai sempurna, dapat nilai 5 karena itu akan mendongkrak nilai rankingan kita. Oleh karena itu jadi kalau bisa dapat nilai 5 kenapa tidak gitu kan. Nah, ini kurang latihan saja sebenarnya. Banyak-banyak latihan. Jangan sendiri latihannya. Saran saya berdua, bertiga dengan teman-teman battle gitu. Ya jadi nyambung di otak ya. Langsung praktek gitu. Jadi langsung bedah gitu, dibedah soalnya. Kak dulu milih formasi yang kuotanya banyak, apa yang kuotanya cuma satu? Kuotanya cuma satu saya. Dan saya kan jurusannya guru bahasa Inggris ya. Dari tahun 2011 sampai 2014 kan tidak ada lagi bukaan tes PNS. Ada bukaan tes PNS tapi tidak ada formasi saya di Bangka itu ya. Karena sudah penuh di tahun 2009 dan 2010 itu semua guru-guru bahasa Inggris itu sudah terpenuhi semua. Jadi over. Bahkan ada yang pindah ke SD, ada yang pindah ke SMK, ada yang pindah ke SMA gitu. Padahal basicnya pada waktu itu tesnya SMP. Nah, jadi tidak ada bukaan lagi seperti sekarang lagi booming guru SD ya. Sekarang lagi booming guru SD. Tahun berapa tahun lagi tidak ada lagi guru SD. Jadi yang sekarang kuliah guru SD itu kasihan sebenarnya. Karena sudah capek-capek payah-payah tahunnya sekarang P3K ya gantinya. Atau bahkan dihapuskan karena guru SD sudah terlalu banyak misalnya ya. Maka lama itu nunggu supaya paling tidak 5 tahun lah ya untuk bisa kembali lagi tes karena nah, kebetulan pada waktu itu saya dapat informasi bahwa Bangka ini punya 4 formasi yang formasi yang S1 semua jurusan, yaitu kayak saya analis kebijakan, 2 peneliti, 3 penyuluh sosial, 4 inspektorat. Ini apa inspektorat itu apa ya? Pengawas. Nah, pengawas ya. 4 itu satu yang diambil ya. Jadi 4 orang itu satu-satu gitu diambil. Nah, saya itu nomor urut ke-43 kalau yang di formasi saya. Tapi saya kayaknya ada 70-an yang ikut tes pada waktu itu di formasi saya yang ngambil hanya satu itu, yang diambil satu itu. Dan saya alhamdulillah satu-satunya. Jadi sebenarnya memilih kuota yang banyak apa yang satu. Kalau misalnya peluangnya cuma satu ya sudah, itu aja. Tapi maksimalkan, banyak latihan, banyak ini. Eh, buat apa kita mencari kuota yang banyak tapi eh, kita juga kurang latihan buat apa gitu. Ada teman kami kuotanya 8, banyak ya, 8. Tapi dia nggak dapet gitu. Nah, ada teman tuh yang 3 diambil, 2 diambil ya. Dia Kemenko Perekonomian yang seperti saya sampaikan kemarin. Kemenko Perekonomian diambil 2 seluruh Indonesia ya, untuk sebagai analis perekonomian. Ya karena jurusnya manajemen perekonomian. Seluruh Indonesia ada sekitar 300 atau 500 gitu peserta yang ikut. Diambil cuma 2. Lolos dia. Artinya apa? Kalau kita banyak belajar, kalau kita sudah siap mental, mudah-mudahan walaupun satu kuotanya itu adalah jatah kita. TKP saya juga
selalu rendah, lolos PG tapi nilai TKP-nya terbatas. Iya, latihan saja terus ya, Ade Ananda ya, biar kita bisa makin meningkat kemampuannya. Saya juga rendah kok dulunya TKP-nya, tapi setelah saya tahu kayaknya TKP yang paling mudah dikuasai ya dibanding TIU ya. TIU itu ada deret, ada aritmatika, ada perhitungan eh, matematika sederhana, ada soal cerita, ada perbandingan kuantitatif apa ya, pusing kepala saya. Tapi bisa lah gitu. Cuma untuk menguasai 100% nggak bisa. Dan nilai saya juga ya alhamdulillah cukup ya. Dibanding TWK dan TIU saya lebih sulit di TIU sebenarnya. Terus Kak, kok nggak bisa masuk pakai kode quiz? Ya kita belum ya, kita belum bagi. Saya sorry ya, ini belum. Sorry. Eh, ini sambil ngomong udah jam 9 sekarang. Saya bagikan soalnya. Mungkin yang masih ada pertanyaan sambil kita menunggu, boleh kita share di kolom chat untuk kita ngobrol-ngobrol. Namun nanti pada waktu di minggu depan juga bisa kita lanjutkan ya. Oke, ini jejaring kerja. Masih. Ya, saya kirim ke Telegram. Kemudian saya kirim juga ke chat. Silakan teman-teman yang udah mulai masuk, wah udah mulai masuk ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya banyak. Ada 7 sekarang, 8. Nah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya mohon teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Gimana caranya? Oke ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Dwi A belum buka videonya, Febri, Rizky, Wulan, Ina, Anggit. Ini masih di tabel. Kita ada 3 screen. Silakan dibuka dulu videonya, teman-teman. Yang screen kedua juga belum banyak yang buka. Silakan buka ya. Mulia Res, Gustina Rahayu, silakan dibuka. Bulan Ariana, Anggit, Alfri Rakanda. Maaf Kak, sambal mangkuk. Oh, sambil mangkuk. Enggak apa-apa. Ya. Eh, ajak foto juga enggak masalah. Nuri, Hestin, Lisa, silakan. Dwi. Oke. Yang pertama layar pertama saya screen shoot 1, 2, 3. Senyum. Saya kirim ke Telegram. Oke, layar yang kedua. Layar kedua ini belum ada yang buka, baru Gustina Rahayu yang buka. Oke. Oke, Krishna sudah dibuka. Kita foto 1, 2. Oke. Saya share lagi dan layar ketiga. Layar ketiga ada Ananda Putra, silakan. Oke. Sip.
Sudah saya screenshot semua. Nah, jadi saya baca lagi. Maaf kak, lagi nggak pakai jilbab jadi nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa lah ya. Maaf kak, nggak bisa on cam. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan yang sudah berpartisipasi hari ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Kakak juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sedikit pengalaman terkait materi dan juga eh, pengalaman tes CPNS tahun 2014 kemarin. Kita sudah ada 33 peserta ya. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Setelah itu kita akan eh, mengerjakan post test, dan post test itu akan kita diskusikan dan kita akan bahas pada waktu minggu depan, dan juga akan ada materi-materi tambahan terkait bedah soal terkait jejaring kerja. Saya selaku tutor pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, Makasih banyak, terima Kak. kasih. Waalaikumsalam, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live silakan ya.